Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, we will discuss about PPH pasal 2126. Apa itu PPH pasal 2126? Yaitu PPH atau pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Jadi, yang dimaksud di sini adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Jadi, pekerjaan itu sendiri, kemudian jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, jika subjek pajaknya dalam negeri, itulah PPH pasal 21. Jika subjek pajaknya luar negeri, itulah PPH pasal 26. Jadi sebenarnya sama. Pada dasarnya sama antara 21 dengan 26. Bedanya itu subjek pajaknya. Kalau dalam negeri 21, luar negeri 26. Ini sama dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Pemberi kerja itu terdiri dari orang pribadi. Jadi pemotong PPH pasal 21 itu ya pemberi kerja. Pemberi kerja itu terdiri atas dua, orang pribadi dan badan atau cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran gaji. Kemudian berupa selanjutnya bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS lah. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja bukan pemotong PPH pasal 21. Jelas, di sini yang dimaksud adalah yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kantor perwakilan negara asing kan bukan objek. Organisasi-organisasi juga internasional yang organisasi PBB khususnya itu juga bukan. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Seperti asisten rumah tangga lah. Pemberi kerjanya kan majikannya, itu tidak juga, bukan pemotong. Nah, penerima penghasilan yang dikenakan PPH pasal 21 jelas, pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat. Kemudian bukan pegawai juga kena yang melakukan pekerjaan bebas. Anggota dewan, mantan pegawai, peserta kegiatan. Jangan salah loh, kegiatan perlombaan itu semua kena pajak. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur, penghasilan penerimaan pensiun secara teratur. Teman-teman bisa baca, ini ada beberapa poin, termasuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak PPH final. Kemudian PPH final sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa lihat kembali, review kembali mana yang termasuk PPH final. Kemudian wajib pajak, norma perhitungan khusus. Perhitungan besarnya penghasilan. Itu kalau uang rupiah sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian kalau uang asing sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan. Karena ada kurs BI sama kurs Kementerian Keuangan. Yang digunakan adalah kurs Kementerian Keuangan. Kalau natura dan kenikmatan itu berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Penghasilan yang tidak dikenakan, PPH pasal 2126. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, ini juga udah ada aturannya, iuran pensiun, zakat, beasiswa. Nah, ini PPH pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
setiap masa pajak kecuali masa pajak berakhir. Jadi dihitung setiap masa pajak, di mana perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun, penghasilan teratur selama setahun, sampai masa berakhir pajak. Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dan PPh yang telah dipotong sebelum-sebelumnya. Itu masa pajak berakhir setelah kita bayar pajak. Masa perolehan penghasilan kurang dari 12 bulan. Ada yang disetahunkan dan ada yang tidak disetahunkan. Disetahunkan apabila wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggal dunia dan meninggalkannya atau meninggalkan Indonesia selamanya. Langsung disetahunkan. Kemudian orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan jangka waktu lebih kurang 6 bulan. Itu juga disetahunkan. Karyawan yang pindah cabang, ini pindah cabang, bukan pindah tempat kerja. Kalau pindah cabang berarti pemberi kerja masih sama. Beda dengan yang tidak disetahunkan. Yang tidak disetahunkan itu di poin kedua, pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Berarti ganti institusi, ganti wewenang, ganti atep lah ya ceritanya ya. Kemudian yang pertama tadi yang tidak disetahunkan itu ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, mulai bekerja pada tahun berjalan. Jadi mulai bekerja pada tahun berjalan atau tahun pajak. Nah, perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang dihitung penghasilannya itu gaji ditambah tunjangan ditambah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, JHT atau THT yang dibayar sendiri. Jadi dipotong dari gaji kita buat bayar JHT, THT. Nah, di sini ada poin biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jika penghasilannya 100 juta, maka nilai biaya jabatan 5 juta. 5 juta ini bisa langsung diakui, dimasukkan pengurang biaya jabatan. Namun jika penghasilannya sudah 200 juta, kan biaya jabatan harusnya 10 juta. 10 jutanya itu kan maksimalnya 6 juta. Jadi yang mau itu 7 juta, 8 juta itu yang ditulis tetap 6 juta. Tidak boleh lebih dari 6 juta. Tapi jika kurang misalnya tadi yang 5 juta yang ditulis aktualnya 5 juta. Kecuali kalau lebih mentok di 6 juta pengurangnya. Kemudian penerima pensiun. Uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto maksimalnya 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Ini sama tadi biaya jabatan. Kemudian penghasilan neto disetahunkan. Penghasilan neto yang setahun atau disetahunkan. Barulah dikurangi dengan PTKP. Jika tadi penghasilan pegawai tetap sama penerima pensiun dihitungnya per bulan, maka itu harus disetahunkan sebelum dikurangi PTKP. Karena PTKP di sini dihitungnya setahun, dalam 1 tahun pajak. Kemudian dapatlah PKP. PKP inilah yang dikalikan dengan tarif progresif, kemudian dapatlah PPh terutang. Ini yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2015 ini, kemudian 2016 berubah, dan inilah yang digunakan hingga saat ini. Nih, PTKP karyawati sebelumnya kita udah bahas ya. Nah, ini tarif sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Variasi perhitungan ini banyak sekali dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini harus dibaca sedetail mungkin
Di sini tadi dijelaskan yang sebelumnya gaji pokok ditambah tunjangan dan lain-lain, ditambah dengan premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, dapatlah penghasilan bruto, kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto yaitu biaya jabatan sama iuran pensiun atau JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan, dapatlah penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini kemudian disetahunkan. Nah, disetahunkan dikurangi dengan PTKP, PTKP dapat, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, dapatlah PPH pasal 21 terutang. Misalnya ada ini golongan penghasilan. Ini golongan penghasilan yang dulu. Dan ini yang terupdate di bawah ini. Ini update. Ini aturannya. Tadi sudah disebutkan. Teman-teman bisa baca. Ini teman-teman juga bisa iniin. Ini ada contoh-contoh. Sebenarnya ini akan dibahas lebih lanjut. Teman-teman baca. Ini tinggal masukkan poin-poin yang sebelumnya. Perhitungan ini semua ada di Excel, akan saya share juga Excelnya biar teman-teman bisa lebih mandiri. Nanti jika ada pertanyaan terkait perhitungan ini bisa ditanyakan. Atau mau diadakan kelas tambahan, akan saya bikinkan kelas tambahan khusus untuk membahas ini. Tapi jika teman-teman bisa memahami, karena ini memang pada dasarnya harus perhitungan manual. Mungkin teman-teman nanti jika kita ada kelas bisa kelas tambahan memang tutorial yang ini. Kalau via video kayaknya kurang. Ini terkait dengan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Biasanya untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu dibayarnya bisa harian, mingguan, satuan atau borongan. Ada juga yang dibayar upah kumulatifnya sebulan. Nah, itu perhitungannya berbeda dengan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Di sini ada hitungannya, teman-teman bisa baca. Untuk upah harian kurang dari 450 tidak dipotong, kemudian jika lebih dari 450 dikurangi 450, selanjutnya dipotong 5%. Kemudian nanti akan dikurangi juga dengan PTKP sehari. PTKP sehari itu dari PTKP setahun dibulankan, sebulan diseharikan. Barulah dikali dengan tarif PPh. Nah, lumayan ribet kalau yang harian. Tapi sekarang by system. Jadi insya Allah tidak ada yang ribet. Jika dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif 1 bulan, itu perhitungannya akan lebih mudah dibanding yang harian. Karena tidak jauh berbeda dengan dengan pegawai tetap. Oke, lanjut. Nah, ini perhitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa membaca lebih detail atau lebih mendalam lagi. Ini PPh pasal 21 terkait dengan bukan pegawai. Di sini ada 3 ya, teman-teman bisa baca lebih detailnya. Intinya itu yang bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya dokter yang praktik di rumah sakit atau klinik. Jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil dari klinik tersebut. Teman-teman nanti bisa memperdalam ini yang bukan pegawai, kemudian PPh
pasal 21 lainnya ada Dewan Komisaris, mantan pegawai, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Kalau Dewan Komisaris penghasilannya dihitung berdasarkan honorarium atau imbalan yang bersifatnya tidak teratur. Karena biasanya Dewan Komisaris tergantung pada dividen perusahaan, tergantung pada profit yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, persentase ya. Kemudian jasa produksi, kalau buat mantan pegawai itu ada jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, imbalan juga yang bersifat tidak teratur. Kalau peserta program pensiun itu penghasilannya berupa penarikan dana pensiun. Penarikan dana pensiun ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak. Penarikan dana pensiun itu kan tidak serta-merta ya. Kemudian barulah dikalikan dengan tarif pasal 17. Untuk peserta kegiatan ya penghasilan brutonya itu pembayaran yang bersifat utuh, tidak dipecah peserta kegiatan. Nah, ini lebih detailnya di sini. Jadi pegawai itu dibagi atas dua, tetap tidak tetap. Kalau tetap ya langsung penghasilan neto dikurangi PTKP. Namun yang tidak tetap ada yang bulanan, ada yang harian. Yang bulanan itu penghasilan brutonya yang dikurangi dengan PTKP. Penghasilan bruto itu penghasilan yang pure dia peroleh, tanpa dikurangi dengan biaya apapun. Itu langsung dikurangi dengan PTKP. Kalau harian, itu ada perhitungannya. Kalau misalnya penghasilan bruto dikurangi dengan 450.000, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP. Selanjutnya, ini ada penghasilan bruto yang tidak dikurangi dengan 450.000 itu jika ia kurang dari 450, itu langsung dikurangi dengan PTKP harian. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP jika penghasilan brutonya itu 10,2 juta per bulan. Kemudian ada pensiunan. Pensiunan ini berkala. Itu langsung penghasilan neto berapa penarikannya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya yang bukan pegawai. Ada bukan pegawai berkesinambungan, nanti teman-teman bisa baca yang mana termasuk bukan pegawai berkesinambungan, pegawai berkesinambungan pasal 13 ayat 1 dan tidak berkesinambungan. Itu juga ada. Kalau yang berkesinambungan 50% dikali penghasilan bruto, baru dikurangi dengan PTKP bulanan. Kalau yang berkesinambungan pasal 13 ayat 1 ya penghasilan bruto di 50% dikali penghasilan bruto kumulatif. Kemudian tidak berkesinambungan 50% dikurangi PH bruto, penghasilan bruto. Kemudian ada itulah yang merupakan PKP ya. Ini mau cari PKP. Kemudian komisaris mantan pegawai atau penarikan dana pensiun oleh pegawai, di mana penarikannya atau penghasilan bruto kumulatifnya itulah yang menjadi PKP. Peserta kegiatan ya sesuai dengan yang diterima dari peserta kegiatan tersebut, itulah yang termasuk PKP. Jadi tidak dikurangi dengan PTKP dan lain-lain, tidak. Langsung itu PKP-nya, tidak ada pengurangan PTKP. Pengurangan PTKP itu hanya berlaku bagi pegawai baik tetap maupun tidak tetap, kemudian pensiunan berkala dan bukan pegawai yang berkesinambungan. Itu dikurangi PTKP. Itu merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh. Sebaliknya, jika sebelum pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 bulan-bulan selanjutnya. Jadi intinya itu PPh pasal 21 bagi yang ber-NPWP jika dia dipotong sebelum pemotongan PPh pasal 21 itu, jadi
pemotongnya itu memperhitungkan PPh pasal 21 wajib pajaknya itu di bulan-bulan selanjutnya. Sedangkan buat jika sudah dipotong, maka wajib pajak bisa mengkreditkan PPh 21 itu dalam SPT tahunannya, seperti itu. Ini ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus dalam peraturan pemerintah untuk uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus diatur dalam peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Dan untuk penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010. Teman-teman, jika ada waktu bisa dibuka-buka, di-download aja. Ini aturan buat uang pesangon, uang tebusan, pensiun, JHT yang dibayarkan sekaligus. Teman-teman bisa lihat dan ada contohnya. Teman-teman bisa baca contohnya. Jadi tinggal dikalikan dengan tarif yang sudah ditentukan. Pengalian tarifnya itu sama seperti tarif progresif. Ini penghitungan PPh pasal 21 yang berupa hasil honor dan imbalan lain. Bisa dibaca. Ini mah ada di aturan pemerintah, peraturan pemerintah. Nih, PPh pasal 26 tarifnya itu 20% dari penghasilan bruto. Nanti bisa dilihat dari ketentuan P3B. Ini yang buat terutang bagi subjek pajak luar negeri kan tadi yang pas yang 26. Jadi tinggal dikalikan dengan penghasilan brutonya tinggal dikalikan 20%. Tapi itu ada ketentuannya dalam P3B, teman-teman bisa baca. Kemudian saat terutang PPh pasal 2126 penerima penghasilan itu terutangnya saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Kemudian buat memotong, akhir bulan dilakukan pembayaran dan akhir bulan terutangnya pajak penghasilan. Nih, kewajiban pemotong nih. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. Karena bukti potongnya juga akan dilaporkan. Kemudian wajib menghitung, memotong, menyetorkan, melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26. Kemudian PPh pasal 21 dan 6 dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir. Juga wajib melapor, wajib membuat catatan kertas kerja. Nah, wajib menyimpan catatan dan kertas kerja. Kemudian terakhir wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Kenapa? Karena penerima penghasilan ini sangat membutuhkan bukti potong. Di saat dia ingin mengkreditkan pajak, dia butuh bukti potong tersebut. Jika bukti potong tersebut tidak ada, maka tidak bisa dikreditkan. Jadi penting buat penerima penghasil. Bukti pemotongan PPh pasal 21. Untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala itu dibuat sekali setahun. Formnya 1721 A1 dan A2. Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Kemudian untuk selain pegawai atau penerima pensiun berkala itu dibuatkan setiap kali ada pemotongan. Setiap kali ada pemotongan langsung dibikinkan formnya. Jika ada dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Jadi tinggal ditandain aja jika ada potongan, nanti bukti potongnya baru dibuat dalam 1 bulan tersebut. Nah, untuk bukti potong PPh pasal 21 tidak diwajibkan dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21.
Ini kewajiban penerima penghasilan. Ia juga wajib mendaftarkan diri ke KPP. Jadi semua, baik itu pemotong, baik itu wajib pajak, harus mendaftarkan diri ke KPP. Thank you. Terima kasih untuk sesi ini. Jika ada pertanyaan, terutama terkait dengan ilustrasi-ilustrasi yang tidak saya jelaskan lebih detail, teman-teman bisa baca, kemudian insya Allah ingatkan saya untuk mengirim Excel-nya, perhitungannya, mungkin akan lebih mempermudah teman-teman untuk menganalisa angka-angka jawaban dari ilustrasi tersebut. Mungkin kalau ada pertanyaan juga teman-teman bisa mengisi form list Q&A, question and answer, nanti bisa saya jawab, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.